Kageno mengatakan bahwa ia menyukai teknik berpedang biasa miliknya. Perkataan Kageno mengingatkan dengan perkataan Iris, di mana Iris pernah mengatakan hal yang serupa. Alexia menganggap bahwa kata-kata tersebut hanyalah sebagai penghibur, dan ia merasa terlihat sangat menyedihkan. Jelas hal tersebut membuat Alexa marah, sampai menghunuskan pedangnya, lalu menanyakan apa arti kata-kata yang diucapkan.
yang mengatasnamakan Shadow Garden. Agar bisa pergi dari sini, Kageno bilang telah menemukan pelakunya. Namun sebelum pergi, Gama memperkenalkan anggota baru yang bernama Neo, di mana kemampuannya diakui oleh Alpha. Kageno berbicara ingin membeli coklat untuk teman-temannya. Slime-nya mengambil koin dari Gama dengan sembunyi-sembunyi. Ketika sudah malam, Kageno dan teman-temannya
menunggu perintah dari sang Shadow. Lalu Neo menyamar menjadi Sandra sambil memberi sinyal lewat cermin. Tapi Kageno hanya menunggu pekerjaan Sri sampai selesai. Selanjutnya, menjelang malam saat ini Sri berhasil mengurai artefaknya, lalu menunjukkan jalan rahasia di balik lemari. Namun ketika akan masuk, Sri teringat masa kecilnya, di mana sang ibu dibunuh tepat di hadapannya, dan si pelaku pembunuhan terlihat samar-samar. Semenjak kematian ibunya, Sri diadopsi oleh si bapak ini, yang merupakan teman baik ibunya. Meski sebagai ayah tiri, dia menyayanginya layaknya keluarga sungguhan, bahkan mendukung Sri. Sementara itu, kesatria bertopeng sangat kesal dengan bawahannya, yang tak kunjung muncul kembali mengambil artefak. Sedangkan Rose berpikir sekeras apapun dia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa energi sihir. Lalu tiba-tiba terjadi pengeksekusi salah satu murid. Hal tersebut membuat Rose dan teman-temannya semakin panik. Kita pun diperlihatkan Sri yang mulai merangkak tepat di atas ruangan administrasi. Sri mulai mengaktifkan artefak lalu melemparnya. Seketika sihir penyegel langsung menghilang. Dan saat itu juga Rose memulai pergerakan menyerang musuh, lalu mengambil pedangnya. Seketika para murid langsung bersemangat akan ikut bertempur. Kesatria bertopeng menyuruh anak buahnya untuk mengeksekusi para murid. Mesti saat ini Rose bisa menggunakan sihir. Namun energi sihir yang telah diserap artefak belum pulih sepenuhnya. Kini Rose kelelahan, namun tiba-tiba teringat perjuangan Kageno membuat Rose kembali bersemangat. Dan tiba-tiba muncul sang Shadow di tengah ruangan yang dikelilingi oleh para anggota Shadow Garden, lalu memperkenalkan pada semua bahwa Shadow Garden telah tiba. Satu persatu musuh dibasmi, namun kesatria bertopeng melarikan diri, lalu mengaktifkan sihir yang membakar ruangan administrasi, membuat para murid panik. Bahkan api mulai menjalar ke seluruh akademi. Untungnya para murid berhasil selamat meski penuh dengan luka bakar. Ketika Iris datang menghampiri, Rose melaporkan semua yang telah terjadi. Namun ketika Rose menceritakan hadirnya Shadow Garden, Iris sangat marah karena para musuh pun mengaku sebagai Shadow Garden. Lalu saat ini Sri lebih mengkhawatirkan ayahnya yang tidak ditemukan dimanapun. Di sisi lain, di suatu ruangan terlihat kesatria bertopeng mulai membakar buku yang ada di lemari. Dan tak berlangsung lama, Kageno pun muncul, lalu berkata bahwa kesatria bertopeng itu adalah bapaknya Sri, yang bernama Ruslan Barnett. Lalu dia membuka helmnya dan menanyakan bagaimana Kageno bisa tahu. Dan Ruslan di sini menganggap Kageno memiliki mata yang jeli. Kageno yang penasaran bertanya, apa alasan Ruslan melakukan semua ini? Ternyata Ruslan dulunya adalah sang juara ilmu berpedang dan ingin menggapai sesuatu yang lebih tinggi dari itu. Namun karena suatu penyakit, Ruslan tak bisa menggapai cita-citanya. Maka dari itu, dia terus mencari cara menyembuhkan penyakitnya, hingga menemukan suatu artefak yang sedang diteliti oleh ibunya Sri, yang merupakan teman baik Ruslan. Namun ibunya Sri menganggap mata keserakahan sangat berbahaya. Maka dari itu, dia akan menyerahkannya pada negara. Dan di saat itulah Ruslan membunuh ibunya Sri dengan sadis tepat di hadapan Sri. Sementara itu, Sri yang masih polos tak sadar bahwa Ruslan yang telah membunuh ibunya. Ternyata Ruslan mengadopsi Sri bertujuan agar Sri melanjutkan penelitian ibunya mengenai artefak mata keserakahan. Lalu Kageno mempertanyakan apakah Ruslan benar-benar memanfaatkan Sri. Ruslan pun berkata iya. Kageno menganggap bahwa di dunia ini ada yang berharga dan ada juga yang tidak berharga. Saat ini adalah tujuan awal dari Kageno, dan selain itu semua tidak berharga dan memilih menyelesaikan urusan saat ini dengan bertarung. Namun Ruslan langsung terhempas hanya dengan sekali serang, bahkan sampai berlumuran darah. Ketika Ruslan menoleh, Kageno muncul sebagai sang Shadow. Karena Shadow dianggap lawan yang tangguh, Ruslan pun memilih untuk menggunakan artefak mata keserakahan yang telah diuraikan oleh Sri. Ruslan mengubah wujud menyerupai iblis lalu menyerang, sedangkan Kageno hanya menghindar. Dan saat Ruslan mengeluarkan kekuatan penuhnya, Ruslan menyerang kembali dengan membabi buta. Ruslan berkata bahwa sekuat apapun Kageno, dia telah merekayasa semua kejadian ini sebagai ulah dari Shadow Garden. Kageno hanya menjawab bahwa itu semua adalah hal yang konyol, karena sejak awal dia tidak berjalan di atas jalan kebenaran, tapi dia juga tidak berjalan di atas jalan kejahatan. Dia berjalan di atas jalannya sendiri. Shadow Garden akan melakukan apa yang harus dilakukan meski dunia menjadi musuhnya. Ruslan pun berakhir dengan tragedi seperti apa yang telah dilakukan terhadap ibunya Sri. Namun Sri melihat semua kejadian ini menangis dengan histeris, sedangkan Kageno pergi tanpa menjelaskan apapun pada Sri. Setelah insiden tersebut, ketujuh Shadow memberi kabar kini Shadow Garden dicap sebagai musuh besar kerajaan dengan tuduhan sebagai pembunuh
pembunuhan tanpa pandang bulu, pembakaran dan pencurian. Gamma menyampaikan pesan dari Sang Shadow. Dia akan memikul semua dosa di dunia ini, tapi semua tak akan berubah. Kini mereka sadar bahwa Sang Shadow tidak berdiri di atas kebenaran. Maka dari itu, dia ingin mengungkap kebenaran di balik tekad yang dimiliki oleh Sang Shadow. Kembali pada Kageno dengan wajah yang malas, Kageno berjalan di tengah kehancuran Akademi Midgar, lalu bertemu dengan Sri dengan senyuman yang menutupi kesedihannya. Sri berterima kasih pada Kageno yang telah membantunya, dan kini dia pamit akan belajar di luar negeri karena ia melakukan sesuatu. Namun Sri sebenarnya pergi itu karena tidak punya alasan lagi tinggal di negeri ini. Ketika akan pergi, Sri dengan berat hati menanyakan sesuatu apa yang harus dilakukan oleh Sri. Ketika akan pergi, Kageno menanyakan sesuatu apa yang harus dilakukan oleh Sri, dan Sri bilang itu rahasia lalu pergi. Karena adanya kerusakan di sekolah akademi, akhirnya murid-murid diliburkan. Sebagian murid ada yang pulang kampung halaman, dan ada juga yang menghabiskan liburan di ibu kota. Namun Kageno sama saja dengan kesehariannya, yang tak mau melakukan apapun dan terus menghindari termasuk ajakan kakaknya sendiri. Tiba-tiba datang seekor burung pengantar pesan. Sementara itu, Beta di kamarnya sedang sibuk dengan sebuah novel tentang perjalanan Sang Shadow. Namun kayaknya Beta di sini kehabisan imajinasi, menjadikan dirinya sebagai karakter utama di novelnya. Besoknya Niu datang mengabarkan bahwa Alpha telah memberi perintah. Di sisi lain, kita diperlihatkan kegiatan Alexia yang sedang berbelanja di toko besar milik Gamma untuk keperluan berangkat menuju Tanah Suci. Tak lama kemudian Gamma pun muncul menyambut mereka berdua sebagai pelanggan spesial. Gamma mengganti namanya sebagai Luna. Setelah memperkenalkan coklat produk terbaru, kita pun diperlihatkan apa yang terjadi setelah kebakaran ulah Ruslan, di mana Ras memasuki ruangan UKS yang dipenuhi korban kebakaran tersebut. Dia mencari keberadaan Kageno, dan Kageno ditemukan masih hidup dalam keadaan diperban sekujur tubuhnya. Rose yang tersentuh dengan pengorbanan Kageno membuat jatuh cinta dan menerima perasaan dari Kageno. Padahal semuanya di sini adalah kesalahpahaman. Akibatnya, saat Kageno berangkat ke Tanah Suci, dia ditemani oleh Rose dan menganggap dirinya berpacaran dengan Kageno. Sebenarnya Kageno tidak usah naik kereta. Dia cukup berlari saja dengan sekejap sampai di sana. Namun karena di kota nggak sengaja dia bertemu Rose. Akhirnya harus berangkat memakai kereta bersama Rose menuju Tanah Suci. Di sini kita diberitahu misi kali ini mengenai agama yang dianut di Tanah Suci dari ajaran Dewi Beatrix, di mana Tanah Suci merupakan tempat seorang dewi bermain dan diberkahi kekuatan pada 3 pahlawan. Kageno memiliki misi untuk mengungkapkan kebenaran dari cerita tersebut. Di Tanah Suci terlihat ada sebuah pernak-pernik membentuk lengan kiri. Kageno heran, kenapa juga harus lengan kiri semua? Ternyata di Tanah Suci memiliki sebuah kisah pahlawan Oliver yang memotong lengan kiri iblis Diablo, dan lengan Diablo tersegel di tempat yang bernama Sanctuary. Tiba-tiba Rose sangat senang melihat seorang novelis terkenal bernama Natsumi sedang mengadakan sesi tanda tangan. Jelas Rose ikut mengantri untuk mendapatkan tanda tangannya. Kageno yang penasaran memeriksa novel hasil karya Natsumi. Namun kisah novelnya berkisah tentang kisah-kisah yang berada di dunianya dulu. Kageno curiga, ternyata Natsumi adalah Beta. Beta menjadi sastra nampak seperti Gamma, membuat bisnis dengan pengetahuan di dunia Kageno sebelumnya. Terus begitu senang dapat tanda tangan dari Natsumi. Tapi berbeda dengan Kageno, dia malah mendapatkan sebuah kode dengan bahasa kuno yang tak bisa dibaca oleh Rose. Itu merupakan kode rincian rencana misi yang akan dijalani saat ini. Agar tidak dicurigai, Kageno menyebutnya sebagai tulisan yang keren. Rose pun mulai paham dengan sifat laki-laki yang suka terhadap hal yang keren-keren. Malam harinya kita diperlihatkan pergerakan Alpha di sebuah tempat yang terdapat patung pahlawan Oliver. Alpha ingin mengungkap kebohongan dan kebenaran yang bercampur aduk menjadi kisah di Tanah Suci ini. Dan Alpha menyebut nama uskup agung yang bernama Drake. Drake menyembunyikan sesuatu, dan kini Drake telah mati, dibunuh oleh seseorang. Ketika para penjaga datang, Alpha pun pergi dengan santai. Sementara itu, seperti biasa Kageno berdiri di atap gedung dengan kerennya dan bertiup angin, memantau pergerakan musuh di sekitar. Lanjut, siang harinya, dimulailah ritual pertarungan yang diadakan di sebuah arena Sanctuary. Terlihat sosok pengganti berpidato layaknya uskup agung yang bernama Jack Nelson
Alexia mengetahui kematian Uskup Agung yang belum diberitakan secara publik, dan yang bikin kesal, Kesatria Merah tidak diperbolehkan menjadi pengawas. Dan hal tersebut sangat mencurigakan. Namun Alexia hanya bisa menuruti untuk menjaga tali silaturahmi antar kerajaan dan tanah suci. Jack pun memulai acara dengan sebuah mantra-mantra. Lalu sihir mulai diaktifkan ketika dia menginjak tombol on off di bawah kakinya. Lalu sihirnya tersebut membentuk kubah pelindung agar petarung tidak melukai para penonton. Penentang pertama berasal dari kerajaan Oriana, yaitu Beatlus. Kageno yang sedang memperhatikan terus berpikir bagaimana cara membuat momen Shadow terlihat keren. Kita diperlihatkan pergerakan Shadow yang sedang memantau situasi kota sekitaran Sanctuary. Malam hari pun tiba. Kageno di sini terus berpikir bagaimana cara agar terlihat seperti figuran yang keren. Kageno hanya memiliki satu pilihan, yaitu menjadi Shadow sebagai seorang pengacau. Dengan sebuah sihir cahaya yang dilemparkan ke langit, semua mata memandang ke arah cahaya tersebut. Dan disitulah Kageno berubah wujud menjadi Shadow. Semua orang terkejut melihat sosok Shadow yang tiba-tiba muncul, terutama Jack. Kageno membuat sihir gerbang secara langsung tanpa tombol on off. Lagi-lagi Jack dibuat kaget karena Shadow telah memanggil sang penyihir bencana, yaitu Aurora. Terlihat Alexia dan yang lainnya tak mengenal Aurora dan hanya Beta yang mengetahuinya. Sedangkan Jack tak mau menjelaskan apapun tentang Aurora. Tiba-tiba Beta mengeluarkan buku catatannya. Terlihat Beta menggoda Jack untuk menjelaskan tentang Aurora. Jack pun bercerita siapa Aurora. Ternyata Aurora adalah sosok penyihir terkuat yang mampu menghancurkan dunia, dan Aurora hanya diketahui oleh sejumlah orang di gereja. Alexia berpendapat itu artinya hanya Shadow yang mampu memanggil sosok Aurora. Kageno begitu senang bertemu dengan lawan yang kuat. Serangan pun dimulai dari Aurora, memunculkan cairan merah yang mengeras seperti tombak, menusuk dari berbagai arah, dan Kageno hanya menghindar. Melihat Shadow yang terus-terusan menghindar, dianggap sangat lemah olehnya. Berbeda dengan Alexia yang terpukau melihat Kageno menghindar dengan tujuan sekadar mengawasi sebagai langkah awal dalam sebuah pertarungan. Namun sebenarnya Kageno hanya menikmati pertarungannya lebih lama, dan hanya dengan sekejap Aurora langsung binasa. Seperti biasa ketika pertarungan berakhir, sang Shadow langsung pergi. Namun tiba-tiba kubah sihir mulai retak dan pecah, lalu muncul sebuah sihir gerbang. Sanctuary memancarkan partikel sihir hingga ke seluruh area tanah suci. Kageno kini berdiri di atas gedung, memperhatikan kota suci. Namun tiba-tiba gerbang Sanctuary mengikutinya. Namun Sanctuary terus mengikutinya kemanapun di belakangnya. Dan Jack pun membangkitkan Oliver untuk melawan mereka. Tak berlangsung lama, Evilson datang memberi kabar bahwa dia telah mendapatkan struktur sihir pengaman Sanctuary. Sekarang para Shadow bisa keluar masuk sesuka hati, kapanpun dan dimanapun. Kini Alpha akan pulang, tak mau melayani Krocho karena tujuannya sudah terpenuhi. Delta yang murka ingin menghabisi Jack, namun Alpha tidak mengizinkannya. Jack takut namanya akan tercoreng di dalam sekte. Tak berlangsung lama, tiba-tiba muncul notif pemberitahuan ada penyusup di dalam inti Sanctuary, dan itu adalah Kageno. Jack bersama Oliver bertelepon ke ruang inti Sanctuary. Kageno kaget melihat wajah yang familiar baginya, yaitu Oliver yang nampak mirip dengan Alpha. Yang aneh di sini, mata Kageno terus menutup sebelah, dan Oliver pun langsung menyerangnya, membuat Kageno terlempar berkali-kali. Membuat Jack heran dengan Kageno yang tak memiliki ekspresi, dan lagi-lagi Oliver menyerang membuat Kageno terluka. Dan tiba-tiba Aurora menahan Kageno karena lawannya saat ini tak sebanding dengannya. Aurora merasa ingatannya sudah kembali, maka dari itu Kageno tak perlu mati, biarkan Aurora yang akan mengurus sisanya. Kageno yang tersinggung meminta Aurora untuk jangan menganggap Kageno akan kalah. Dan hal tersebut membuat Jack murka, menyuruh Oliver untuk membunuh Kageno saat ini juga. Tepat ketika terkena serangan dari Oliver, Kageno tersenyum menangkap Oliver, lalu menggigitnya hingga membuat Oliver hancur. Hal tersebut membuat Jack tercengang. Kageno menjelaskan tubuh manusia sebenarnya kuat jika organnya tidak terkena serangan, maka dari itu Kageno tak usah repot-repot untuk menghindar karena Kageno bisa memindahkan organnya. Dan mata Kageno yang tertutup mulai meluapkan energi sihir yang sudah tak terbendung. Jack berkata bahwa kemenangan Kageno hanyalah sebuah kebetulan. Kageno pun ikut-ikutan tepuk tangan, yang membuat Jack semakin murka. Jack pun mengeluarkan seluruh salinan pahlawan Oliver dengan jumlah yang tak terbatas.
Dan disinilah Kageno mulai membuka mata kanannya, membasmi semua pahlawan Oliver dengan mudah. Jack panik dengan Kageno karena masih bisa menggunakan sihir di dekat inti Sanctuary. Ternyata selama di dalam Sanctuary, Kageno menyimpan dan memperkuat energi sihir di mata kanannya. Jack menyuruh seluruh pahlawan Oliver membunuh Kageno. Jack terlihat begitu senang ketika Kageno perlahan terkena serangan. Lalu Kageno berkata pada Aurora, untuk membuka gerbang harus mencabut pedangnya. Sedangkan saat ini dia sedang bertarung, akan repot jika melakukan semuanya satu persatu. Artinya Kageno akan melakukannya sekaligus dalam satu gerakan. Sanctuary pun kini telah musnah hanya dengan satu serangan. Kageno masuk ke dalam dunia gelap gulita, lalu muncul lengan kiri Diablo. Dan ketika Kageno akan menyerang, seketika Kageno berada di pangkuan Aurora di atas rumput yang hijau di dalam hutan. Aurora sangat takjub dengan kekuatan Kageno yang bisa menggeser jantung saat ditebas. Aurora pun kini jujur bahwa yang telah mengundang Kageno ke dalam Sanctuary adalah dirinya. Bukan hanya itu, Aurora sebenarnya ingin melupakan semua memori lalu menghilang. Namun kini dia memiliki satu kenangan yang tak ingin dia lupakan, yaitu pertemuannya dengan Kageno. Sebelum menghilang, Aurora berkata andai saja Kageno menemukan dirinya yang asli. Di sisi lain, Alexia menyadari cahaya energi sihir menjulang tinggi ke langit. Yang menghancurkan Sanctuary merupakan Sang Shadow. Alexia sangat kesal terhadap dirinya yang lemah. Tak bisa berbuat apa-apa, tak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Yang bisa dilakukan hanyalah menonton. Alexia ingin membentuk sebuah aliansi dengan Beta dan Rose untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Alexia berpikir meski dirinya lemah, setidaknya dia bisa melakukan sesuatu. Esok harinya kita diperlihatkan pembicaraan Alpha dan Evilson di atas perahu mengenai kejadian Sanctuary. Sudah dipastikan Sang Shadow lah yang menghancurkan Sanctuary dengan energi sihir yang menjulang tinggi ke langit. Beta diinfokan sedang membimbing dua kerajaan agar bisa menyusup lebih dalam. Lalu menurut hipotesis memastikan Aurora adalah sang iblis Diablo. Di sisi lain kita diperlihatkan sebuah negosiasi bisnis properti antara Gamma dengan seorang Celeste terkait sebidang tanah untuk pembukaan cabang perusahaan Gamma di wilayah Marlin yang menyimpan hasil bumi yang berlimpah, yaitu minyak bumi. Di sisi lain lagi, Rose berlatih keras di bawah hujan sambil mengingat indahnya teknik berpedang Sang Shadow. Tiba-tiba dada Rose terasa sakit dan muncul sebuah ulat berwarna merah. Saat ini Kageno berdiri di atas ketinggian mendengarkan ocehan dan kegembiraan para penduduk yang akan menyambut turnamen. Para kesatria terkuat akan muncul, terutama kesatria dari kerajaan Oriana. Kageno sangat bersemangat karena bisa mewujudkan karakter figuran dan sisanya dengan berpartisipasi di turnamen bela diri. Kageno sudah membayangkan menjadi seorang figuran yang memiliki kekuatan overpower. Lebih tepatnya Kageno ingin menjadi orang yang terlihat lemah dan hampir kalah, lalu menunjukkan kekuatan yang sebenarnya hingga membuat mata para penonton tercengang. Kageno menghampiri Gamma membuat Gamma grogi hingga terjatuh sambil duduk dengan gagahnya layaknya seorang raja. Kageno meminta satu permintaan pada Gamma, yaitu ingin menyembunyikan identitasnya saat mengikuti turnamen bela diri. Beberapa pakaian pun mulai disiapkan dan juga sebuah peralatan hasil ciptaan Eta. Eta mulai menghubungkan peralatannya. Kageno pun ditawarkan mau seperti apa wajahnya. Setelah dipilih-pilih, Kageno menemukan muka yang cocok, yaitu muka si pemuda biasa, yaitu kesatria pemalas yang dibuang dari klannya hingga mati dan tidak ada yang mengenal dengan dia. Kageno setuju, langsung memulai operasi pengganti wajah. Kageno senang dengan wajah barunya yang sesuai dengan ekspektasinya. Kageno heran dan kagum melihat Gamma yang memiliki otak jenius bekerja sama dengan Eta membuat sebuah peralatan-peralatan dari semua pengetahuan Kageno di dunia sebelumnya. Lanjut di kota kita diperlihatkan sosok cewek perkasa bernama An yang merupakan salah satu dari ketujuh pedang yang terkenal dengan prestasinya yang telah lulus ujian Sang Dewi di Tanah Suci. Dan kebetulan sekali ia bertemu dengan Kageno sebagai pemuda biasa. An menyarankan Kageno untuk tidak ikut turnamen karena Kageno sangat terlihat lemah, sehingga membuat An merasa kasihan dan prihatin. Kageno pun berkata jangan pernah menilai seseorang dari penampilannya saja, dan hal tersebut membuat Kageno senang karena dianggap lemah. Lalu muncul sosok pria botak yang bertubuh kekar memakai armor yang bernama Kun. Kun setuju dengan saran dari An, lalu berkata bahwa Kageno yang terlihat sangat amatir dan lemah lebih baik pulang saja, membuat semua orang di sekitar tertawa. Kageno yang senang dengan situasi saat ini berkata bahwa setidaknya dirinya lebih kuat daripada Kun. Jelas hal tersebut membuat Kun murka karena merasa diremehkan. Kun menunjuk Kageno.
Lalu ketika Kun akan menonjok lagi, Kageno memperhitungkan pertarungan dengan tangan kosong. Jelas ia tak akan kalah jika serius. Namun Kageno berpura-pura terkena tonjokan dan kembali terlihat lemah. Kageno terus memanasi Kun dengan berkata bahwa tinju Kageno tak semudah itu dikeluarkan di sini. Pertarungan pun berhenti berkat An yang menyuruh Kun berhenti. Ketika Kun sudah pergi, An meminta maaf karena tak menghentikan pertarungan sejak awal. Namun An setuju dengan pertarungan ini agar membuat Kageno jera dan mundur dari turnamen. Kageno pun berjalan sambil berkata bahwa sudah lama ia tak mencicipi rasa darah. Ketika sedang mendaftar, Kageno terlihat senang dengan kejadian barusan, di mana ekspresi An sesuai dengan ekspektasinya, menunjukkan bahwa orang yang dianggap lemah dan diremehkan ternyata orang yang terkuat. Ketika bertemu dengan Jagger, Kageno kembali berubah menjadi Kageno Mudi SMA. Jagger meminta uang untuk taruhan pada Kageno, tapi Kageno tidak memberi meski dia memaksa. Sore pun tiba, Kageno yang akan pulang ke kontrakan dihampiri Rose. Rose bercerita bahwa dirinya mulai akrab dengan dua teman, yaitu Alexia dan Beta. Namun pembicaraan yang penting di sini yaitu mengenai pertunangannya dengan seorang pria bernama Dom. Saat setelah pulang nanti dia akan menghampiri sang ayah, lalu diperkenalkan dengan Dom. Rose merupakan putri dari negeri seni. Dia mengkhianati ayahnya dengan menjadi seorang ksatria berpedang. Ayah dan ibunya tidak setuju dengan Rose karena menurut mereka berpedang tak ada gunanya bagi Rose. Namun Rose tetap memilih jalannya, itu karena ia tak pernah lupa dengan sosok yang pernah menyelamatkan dia pas waktu kecil, yang memiliki keindahan saat mengainkan pedang. Saat ini Rose akan kembali mengkhianati keinginan kedua orang tuanya dan negeri. Rose berharap Kageno akan tetap percaya padanya meski akan terjadi sesuatu nantinya. Pembicaraan pun berakhir dengan sebuah makanan yang diberikan oleh Kageno. Esok harinya pertandingan laga penyisihan pun sudah dimulai. Jagger begitu serius menulis data-data tiap pertarung agar dia menang taruhan sesuai data yang dia catat. Tiba-tiba muncul seorang petarung berarmor emas berkilauan dengan julukan sang legenda tak terkalahkan. Namun dirinya hanya ingin disebut sebagai singa emas. Hadirnya dia di sini tertarik dengan Jagger yang sedang mendata tiap pertarung, dan dia ingin mengajarkan Jagger bagaimana cara menilai petarung agar menang dalam taruhan. Kageno pun pergi izin ke toilet. Ternyata sudah giliran Kageno sebagai pemuda biasa akan bertanding melawan seorang pria. Di mata pria emas, sosok tersebut memiliki power 1000. Jagger yang heran dijelaskan maksud power tersebut. Power merupakan penilaian dari si emas, dan untuk si pemuda biasa atau Kageno memiliki power 36 saja. Artinya tak ada harapan menang bagi si pemuda biasa, bahkan akan kalah dengan sekejap. Jagger begitu kagum dengan analisis si emas yang memiliki mata yang tajam. Namun tiba-tiba yang menang malah si pemuda biasa. Semua orang heran dengan pertandingannya. Lawan pemuda biasa kalah dengan tersandur. Ternyata di antara penonton ada An yang sedang menyaksikan. Dia melihat namun kurang jelas saking cepatnya. Lengan Kageno bergerak seolah-olah akan memukul jago, lalu menghentaskannya supaya terlihat tersandung. Namun si emas berkata itu cuma kebetulan, dan Jagger pun begitu mengaguminya. Kageno pun kembali. Jagger begitu optimis akan menang taruhan nanti. Besok Jagger akan meminjam uang pada Kageno, namun tetap saja Kageno tidak memberikannya. Keesokan pagi pun telah tiba. Kageno dikagetkan dengan Jagger yang berisik mengetuk pintu. Ternyata ada kabar penting. Rose dikabarkan telah melukai Dom, dan saat ini dia sedang melarikan diri. Di sisi lain kita diperlihatkan pembicaraan Alexia dan Beta mengenai kasus Rose. Masalah ini termasuk masalah internal bagi kerajaan Oriana, dan kerajaan Midgard tidak diperbolehkan untuk campur tangan. Hal ini sangat mencurigakan bagi mereka berdua. Kita pun diperlihatkan situasi Rose saat ini di lorong saluran air. Dia menahan rasa sakit di dadanya sambil berlari, bersembunyi dari kejaran pasukan Oriana. Sementara itu, Alexia berencana menangkap Rose terlebih dahulu untuk mengetahui cerita yang sebenarnya. Namun Beta berpendapat untuk tidak melakukan hal yang tak berguna, dan hal tersebut membuat Alexia marah lalu pergi. Setelah Alexia pergi, Beta pun berbicara dengan anggota Shadow. Beta akan membocorkan sedikit informasi untuk mendapatkan pertukaran informasi. Anggota Shadow pun memberi laporan situasi Rose saat ini yang sedang kabur lewat saluran air. Beta menemukan laporan yang sangat mencurigakan, di mana Rose selalu kesakitan di dadanya ketika sedang berlari. Kembali pada Kageno saat ini, dia sedang menonton pertandingan dan sambil menunggu gilirannya, dia memikirkan kasus Rose. Tapi Jagger malah sibuk mikirin taruhan. Ketika akan pergi, Kageno berpapasan dengan seorang berkerudung. Orang berkerudung itu mencium aroma elf dari Kageno, lalu menanyakan perihal adiknya yang sedang dia cari, yang memiliki wajah yang mirip dengannya. Dan ketika melihat wajahnya, Kageno teringat dengan wajah Alpha yang sangat mirip.
Namun Kageno menjawab sambil tersenyum bahwa dia tidak mengetahuinya. Tiba-tiba elf itu tanpa ragu menebas leher Kageno. Namun Kageno menghindar dengan cara berpura-pura tersandung. Elf itu pun meminta maaf dan kecurigaannya menghilang setelah mengetahui Kageno yang merupakan manusia biasa tak memiliki kekuatan. Dan elf itu memperkenalkan dirinya yang bernama Beatrix. Lanjut kita diperlihatkan pada Anne yang sedang menonton pertandingan, lalu dihampiri Kun. Kun tahu bahwa Anne sedang menunggu pertandingan si pemuda biasa alias Kageno. Mereka berdua membicarakan soal pertandingan si pemuda biasa sebelumnya. Pemuda biasa menyimpan sebuah teknik rahasia. Anne melihat lengan kanan si pemuda biasa bergerak sedikit, dan selebihnya tak kasat mata. Berbeda dengan Kun yang berpendapat bahwa pemuda biasa menggunakan suatu artefak terlarang. Saat ini mereka berdua ingin menyaksikan pertandingan si pemuda biasa melawan si pria emas, lebih tepatnya si legenda tak terkalahkan. Mendapat julukan tersebut karena tak pernah kalah sekalipun dalam semua pertandingannya. Namun ada fakta yang unik di sini. Si emas selalu memilih dan menilai lawannya sebelum bertanding. Jika dinilai lawannya lebih lemah, maka dia akan lanjut bertanding. Begitu juga sebaliknya. Contohnya dulu saat akan melawan Anne, si emas mundur karena tahu akan kalah, dan itulah yang membuatnya tak terkalahkan. Saat ini si emas akan bertanding melawan si pemuda biasa. Si emas tidak mundur karena dia sudah menilai bahwa Kageno sangatlah lemah. Pertandingan pun dimulai dengan penyerangan yang sangat cepat dari si emas. Namun dengan mengkretek lehernya, Kageno menghindar dengan mudah. Dan dengan kesempatan itu, Kageno sudah pasti bisa menebas si emas. Namun ia hanya mencabut pedangnya dengan perlahan. Hal tersebut membuat si emas marah karena diremehkan. Ada yang sedang menonton dengan jelas melihat serangan si emas tak bisa dihindari oleh orang biasa. Dan Anne melihat dengan jeli Kageno mengkretek leher untuk menghindar. Tapi Kun kurang yakin dengan hal tersebut karena mustahil. Terjadilah perdebatan antara Anne dan Kun mengenai pengkretekan leher. Kembali pada Kageno, si emas sangat murka melihat Kageno yang masih terdiam. Padahal dia sudah melewatkan kesempatan yang bagus untuk menyerang balik, dan kali ini si emas akan menunjukkan rasa penyelesaian pada Kageno dengan sebuah energi sihir yang meluap-luap hingga membuat sebuah naga yang akan membuat Kageno lenyap. Si emas berkata bahwa kekuatan tempurnya mencapai 4000 dan dia menyebut skillnya ini sebagai tebasan dewa iblis. Namun semua orang dibuat kaget dengan terpentalnya si emas dan mereka tak melihat apa yang terjadi sebenarnya. Kun pun bertanya dengan serius pada Anne mengenai apa yang ia lihat. Anne melihat Kageno bersin yang membuat si emas tercancel ultinya. Detailnya, ketika si emas menyerang, kilauan cahaya membuat Kageno bersin sambil mengarahkan pedangnya ke arah si emas lalu terpental. Anne menyebutnya sebagai serangan kecelakaan. Hal tersebut membuat Kun heran dan tak percaya mana mungkin hanya dengan bersin bisa melenyapkan energi si emas yang begitu besar. Kun pun merasa rugi mendengar pendapat Anne yang konyol, dan dia sendiri yang akan membuktikan di final penyelesaian nanti. Anne tak percaya dengan apa yang dia lihat dan mulai menirukan gerakan Kageno, yaitu mengkretek leher lalu bersin. Kembali pada Kageno yang lagi-lagi menang dalam pertandingan dengan bersinnya alias dianggap sebagai serangan kecelakaan, membuat mereka bingung bertaruh untuk siapa. Sementara itu, Jagger berusaha meminjam duit demi masa depannya pada si Jagar botak yang sedang pulang kampung. Kageno heran dengan lawannya yang terlalu bersemangat. Ternyata lawannya yang tadi adalah Kun. Anne datang menghampiri lalu memperingati Kageno bahwa dia sudah mengetahui semua trik milik Kageno dan Anne merupakan lawan selanjutnya. Kageno pun tersenyum. Kageno menggertak balik dengan menunjukkan armornya yang dipakai selama ini memiliki beban yang sangat berat hingga membuat lantainya jebol. Namun di sini Anne tak mau kalah. Dia menunjukkan teknik Kageno yang selalu dia gunakan dalam pertandingan dan hal tersebut membuat Kageno heran melihat Anne. Di sisi lain kita diperlihatkan Rose yang sedang dikejar oleh pasukan Oriana dan Rose melukai pasukan itu namun tidak dibunuh. Lanjut di hari berikutnya, di pagi hari tiba-tiba Jagger mengetuk pintu. Kageno pun membukanya. Ternyata Jagger menyampaikan info yang penting, yaitu berita mengenai Rose yang sudah dinyatakan sebagai buron dengan hadiah uang yang cukup besar. Dan Jagger meminta bantuan Kageno untuk mencari keberadaan Rose demi mendapatkan imbalan tersebut. Tiba-tiba Kageno melihat kakaknya Clear akan datang ke kontrakannya. Kageno pun langsung bergegas mengganti pakaian dan bersiap untuk mencari Rose, lalu melompat keluar jendela bersama Jagger. Ketika di kota, Kageno berpisah dengan Jagger dan pergi sendirian. Sambil memandangi poster Rose, Kageno berharap bisa bertanya secara langsung mengenai alasan Rose menusuk tunangannya. Tak berlangsung lama Kageno mendengar suara piano. Hal tersebut membuatnya teringat dengan masa lalu di dunia sebelumnya. Kageno terus berjalan sambil mendengarkan suara piano yang dimainkan oleh seseorang, dan Kageno sangat mengenal dengan lagu tersebut yang berasal dari dunia Kageno sebelumnya.
Karena penasaran dengan siapa yang memainkan lagu itu, Kageno pun mencari arah sumbernya, yang ternyata merupakan Elpison, salah satu dari ketujuh Shadow. Kageno pun berbincang dengan Elpison di ruangan pribadi. Kageno langsung menanyakan di mana keberadaan Rose, tapi dia tidak mengetahuinya karena yang mengurus masalah Rose adalah Beta. Namun dia mendapatkan sedikit informasi di mana Rose kabur melalui jalur saluran air di ruang bawah tanah. Dirasa informasi tersebut cukup, Kageno pun langsung pergi. Ketika keluar dari ruangan, Kageno melihat sebuah piano di lantai bawah dan tiba-tiba dia tersenyum. Di sisi lain kita diperlihatkan pergerakan Alexia bersama Beta menuju pintu ruang batan. Ketika menuruni tangga, mereka berdua berbincang mengenai kasus yang dialami Rose saat ini. Alexia yang menganggap kasus ini berhubungan dengan sekte Diablo. Karena masalah ini termasuk ke dalam golongan antar negeri, maka dari itu butuh bukti yang kuat untuk membebaskan Rose. Sebelumnya, ayah Alexia telah memperingati untuk tidak mengurusi masalah tersebut, apalagi masalah politik. Obrolan mereka pun beralih pada informasi dari Iris yang telah melihat Sang Raja Oriana secara langsung. Sang Raja terlihat ampas seperti tak memiliki jiwa. Alexia menganggap ini ulah dari sekte yang terus bergerak tanpa sepengetahuannya. Alexia takut jika terus berdiam diri, maka ayahnya akan mengalami hal yang sama, yaitu menjadi boneka sekte Diablo. Di sisi lain kita diperlihatkan keadaan Rose saat ini. Terlihat urat merah di dadanya mulai menjalar ke seluruh tubuh. Rose tak berdaya dan terus memikirkan benar atau salahnya mengenai langkah yang dia ambil. Kita pun diperlihatkan apa yang terjadi sebelumnya pada Rose. Saat Rose kembali ke istana, Rose kaget melihat ayahnya yang seperti tak memiliki jiwa. Melihat Dom dan antek-anteknya yang tersenyum seolah-olah menertawakan nasib kerajaan Oriana, membuat Rose murka, hilang akal sehat, langsung menyerang Dom yang merupakan dalang dari semua ini. Rose pun dikepung oleh pasukan kerajaan. Untungnya Rose berhasil melarikan diri. Dom mengancam jika Rose tak menyerahkan diri sampai acara festival, ayahnya akan membunuh semua para tamu yang hadir. Artinya ayahnya Rose telah menjadi boneka Dom. Tiba-tiba Rose mendengar suara piano dan melihat bulu-bulu yang berterbarat. Rose mengikuti jejak bulu dan sumber suara hingga tiba di sebuah ruangan. Ternyata itu adalah Kageno. Sang Shadow pun berdiri lalu berkata, apa yang telah kau perbuat. Seketika Rose terdiam lalu mengatakan bahwa dia ingin melindungi semuanya, terutama sang ayah. Namun apalah daya dirinya yang lemah, tak bisa berbuat apa-apa. Sang Shadow pun berkata kembali, jika masih memiliki niat untuk bertarung, maka aku akan memberikanmu kekuatan yang akan mengubah masa depan, namun tergantung dirimu. Sontak saja Rose menginginkan kekuatan itu untuk melindungi kerajaan Oriana. Sang Shadow pun memberikan sedikit kekuatannya pada Rose. Sebelum pergi, Shadow memberi pesan bahwa kekuatan sejati yang sebenarnya bukanlah kekuatan, melainkan caramu dalam hidup. Setelah Shadow menghilang, tak berlangsung lama muncul antek-antek sekte, dan dengan sekejap Rose melenyapkan mereka semua. Sementara itu, Alexia dan Beta merasakan energi sihir yang besar dan langsung mencari hingga mereka berdua bertemu dengan Rose. Rose begitu dingin terhadap Alexia lalu berkata bahwa dirinya telah memperoleh kekuatan yang akan menempuh jalan yang dia percayai dan tak ingin Alexia terseret ke dalam masalahnya. Sontak Alexia jengkel terhadap sikap Rose karena teringat perjanjian mereka bertiga. Alexia tak mau lagi menjadi penonton, namun tetap saja Rose tak mau melibatkan Alexia ke dalam urusannya. Hal tersebut membuat Alexia marah dan menghunuskan pedangnya lalu menyerang. Namun tak berlangsung lama, pertarungan mereka berakhir dengan kemenangan. Alexia yang pingsan dititipkan pada Beta. Sebelum Rose pergi, Beta berkata pada Rose bahwa tidak akan menghentikan Rose. Namun tak lama lagi, tujuan mereka akan sama. Beta di sini mengetahui bahwa Sang Shadow telah memilih Rose. Di sisi lain, telah terjadi keributan karena piano yang menghilang secara tiba-tiba. Lalu Kageno pulang ke kontrakannya dengan wajah yang sangat bahagia karena dramanya telah berhasil dengan nilai yang sempurna berkat piano yang dia pinjam. Namun Claire menunggunya dari tadi siang. Di dalam kamar, Claire yang murka dengan kelakuan Kageno meluapkan amarahnya dengan mencekik Kageno. Ternyata selama ini Kageno selalu menghindari Claire dan tak mau pulang kampung bersama. Lalu Claire memberikan tiket kursi khusus untuk menonton pertandingannya nanti, berharap Kageno akan menonton dan belajar. Di sisi lain, Alexia terkejut dengan kepindahan Beta yang mendadak. Si pelayan berkata Beta sedang melakukan penelitian di luar negeri. Beta meninggalkan sebuah amplop untuk Alexia yang berisi data-data mengenai bisnis utama kerajaan Oriana dan organisasi. Sementara itu, acara pertandingan bela diri akan segera dimulai. Kageno mulai memasuki ruangan VIP menggunakan tiket pemberian dari kakaknya. Pelayan ruang VIP mengantarkan Kageno sampai ke tempat duduknya. Namun tempat duduknya bersampingan dengan Iris. Tadinya Kageno mau pergi, tapi Iris mengenal Kageno yang merupakan adik dari Claire.
dan bilang bahwa Kageno tak salah kursi. Saat Kageno duduk, tiba-tiba Iris meminta maaf karena telah merepotkan Kageno sebelumnya perihal masalah Alexia dan Zenon. Kageno kaget karena itu akan merusak pencitraan karakter figurannya, karena Iris yang memiliki status tinggi menunduk kepala di hadapannya. Di sela-sela pembicaraan itu, Kageno bertanya bagaimana pendapat Iris mengenai pemuda biasa yang ikut dalam turnamen pertandingan ini. Iris menjawab bahwa dia tidak tahu karena belum pernah melihat pertandingannya. Namun dua orang di sampingnya berpendapat bahwa orang biasa hanya memiliki kecepatan, sedangkan kemampuannya nol dan setiap pertandingan yang dimenangkan cuma kebetulan. Hal tersebut membuat Kageno senang sebab kesannya untuk pemuda biasa terkendali dengan sempurna. Iris pun berkata kembali bahwa ada satu orang lagi yang menarik perhatiannya, yaitu Beatrix yang memiliki julukan Dewi Perang. Tak berlangsung lama, Kageno pergi izin ke toilet karena waktunya untuk bertanding. Ketika berjalan, Kageno merasakan kehadiran Beatrix di belakangnya, hingga berpura-pura tidak menyadarinya. Beatrix menyapa Kageno, dan Kageno berpura-pura kaget. Beatrix bertanya tentang sosok elf yang mirip dengannya, namun Kageno belum menemukannya. Lalu Beatrix memberikan satu makanannya. Kageno juga memberikan balik makanannya. Sementara itu, Dom yang tiba-tiba duduk di kursi milik Kageno. Dom di sini mencoba mengerayu Iris. Iris menjawab dengan sindiran bahwa Dom sudah memiliki tunangan. Kemudian Dom bertanya kenapa Raja Midgard tidak hadir. Iris menjawab bahwa ayahnya akan datang mulai menonton besok hari. Karena pertandingannya akan dimulai, pembicaraan pun berlanjut membicarakan siapa yang akan menang antara Anne dan pemuda biasa. Sudah jelas Dom memihak Anne. Namun Iris mengatakan bahwa pemuda biasa memiliki aura yang aneh, tidak terlihat kuat, namun tidak memiliki ciri khas sebagai orang yang lemah. Terlihat jelas dari sorotan mata seorang pemuda biasa yang tak ragu dengan kemenangan. Iris menyebutnya sebagai kepercayaan diri yang mutlak. Dom sangat penasaran seperti apa kekuatan kepercayaan diri mutlak yang dimaksud Iris. Pertandingan pun dimulai dengan serangan kilat dari Anne, namun serangannya ditangkis oleh Kageno. Kemudian Anne memberikan serangan beruntun, namun dengan sekejap pemuda biasa berada di belakangnya, lalu berkata bahwa itu hanyalah bayangannya. Serangan balik pun dilancarkan dengan melemparkan Anne ke udara. Kemudian serangannya lebih cepat dari kilat pun dilancarkan lagi. Anne mengakui kekuatan pemuda biasa berada di tingkat yang tidak logis. Meski begitu, Anne tidak menyerah. Anne terdiam menunggu serangan. Dom yang menyaksikan memperhatikan paham betul apa yang dilakukan oleh Anne. Anne terdiam karena mengincar serangan counter. Namun Anne tidak bisa mengimbangi kecepatan pemuda biasa untuk melakukan counter, dan malah terbalik pemuda biasa yang melakukan counter. Pertarungan pun berakhir dengan hasil kemenangan pemuda biasa. Dom mengagumi bahwa insting dari Iris benar-benar kuat. Namun kini mereka mulai curiga siapa di balik pemuda biasa itu. Kenapa orang sekuat dirinya tak terkenal? Gaya berpedangnya pun sangat asing di mata mereka. Dom pun bertanya apakah Iris akan menang melawannya. Iris pun menjawab bahwa gaya pedangnya memang tak begitu indah. Namun keindahan bukan penentu dalam suatu pertarungan. Iris yakin akan menang dan mengungkap apa yang disembunyikan di balik kekuatan yang tidak logis pemuda biasa itu. Kemudian Dom memerintahkan anak buahnya untuk menyelidiki pemuda biasa, karena curiga pemuda biasa merupakan anggota Shadow Garden, dan akan gawat jika Shadow Garden mencampuri urusan Dom. Ketika pemuda biasa atau lebih tepatnya Kageno yang hendak pulang, dia dihampiri Anne, meminta maaf atas pendapatnya yang telah menganggapnya lemah. Kemudian bertanya siapa dirimu, dari mana kamu mendapatkan kekuatan sehebat itu. Dengan penuh drama, Kageno berkata bahwa dirinya hanyalah orang yang bodoh yang terobsesi dengan kekuatan hingga kehilangan segalanya. Di sela-sela drama itu terlihat Jaeger yang sedang digotong, mungkin karena dia sedang rungkat. Sementara itu di sisi lain, Iris menumbangkan lawannya lalu melihat sosok Beatrix. Iris berlari mengejarnya, tetapi Beatrix berjalan keluar sambil makan. Setelah ketemu, Iris menyapa dengan menyebut Beatrix sebagai Dewi Perang. Lanjut, Kageno pulang dengan penuh kebahagiaan karena telah sukses melakukan drama yang sesuai ekspektasinya. Saat di rumah di kontrakannya, dia bertemu Claire yang sudah menunggu di depan pintu. Sementara itu di sekolah Akademi Midgard yang hancur, kita diperlihatkan sosok Rose yang sedang bersiap untuk memulai pergerakan. Keesokan harinya, Kageno menikmati tempat duduk VIP-nya sambil meminum secangkir kopi. Iris datang untuk melihat pertandingan Claire. Sekaligus hari ini dia juga akan ikut bertanding. Iris berbincang dengan Kageno. Kopinya terlihat nikmat dan aroma kopinya sangat enak.
Namun sayangnya Iris tak suka pahit. Kageno pun menyarankan Iris untuk menambahkan gula atau dicampur dengan susu. Dua orang yang di samping Iris merasa aneh dengan Kageno, namun Iris yang penasaran mulai mencobanya. Tak berlangsung lama, terjadi keributan. Terlihat seorang berkerudung yang ingin memasuki ruang VIP. Namun dia tak punya tiket. Iris yang melihatnya langsung menghampiri dan bilang bahwa dia merupakan seorang yang ia undang. Namun ketika Iris bilang bahwa cewek ini merupakan Beatrix, sang dewi perang yang legendaris, mereka langsung bersikap baik. Beatrix duduk dan menanyakan keberadaan sosok elf yang mirip dengannya. Namun mereka bilang tidak tahu, bahwa Iris juga tidak mengetahuinya. Di sisi lain kita diperlihatkan Dom yang sedang memberikan suatu obat terhadap Raja Oriana. Dom berkata bahwa aktivitas obatnya mulai habis dan menugaskan anteknya untuk memakaikan parfum kepada Raja Oriana. Dom sangat yakin malam ini Rose akan datang sebagai kunci dari semua tujuannya. Rose dipastikan telah kerasukan iblis sebagai hasil penelitian sekte. Rencana Dom menggunakan Raja Oriana untuk membunuh Raja Midgard. Setelah itu perang antar negara akan terjadi dan kerajaan Oriani sudah dipastikan akan runtuh. Dom mempersiapkan boneka untuk penerus Raja Midgard. Namun ada satu hal yang ia khawatirkan, yaitu pemuda biasa yang tak ada informasi yang bisa digali darinya. Meski begitu, Dom sudah mempersiapkan pasukan untuk bersiaga. Tiba-tiba ketika Dom berjalan, Beatrix berkata bau. Sontak Dom langsung panik mendorong Raja Oriani ke belakang, menyuruh para penjaga untuk menangkap Beatrix karena berbicara tidak sopan. Iris memberitahu siapa sebenarnya Beatrix yang merupakan dewi perang. Dom kaget dan berpikir mungkin saja Beatrix merupakan sosok yang mampu membangkitkan darah pahlawan. Dom semakin panik karena ada Beatrix yang mungkin akan mengganggu rencananya. Meski begitu, satu-satunya harapannya itu kedatangan Rose dan Dom akan kembali ke rencana semula. Tiba-tiba Dom melihat Kageno berjalan dengan aneh yang akan pergi ke toilet. Lanjut kita diperlihatkan pertandingan clear yang dimenangkan olehnya. Clear diakui kemampuannya oleh Iris, namun Dom tidak tertarik karena Clear tidak selevel dengan Iris. Iris berjalan menuju arena, semua orang mendukungnya. Di arena terlihat cuaca nampak mendung. Iris menatap si pemuda biasa dan di dalam hatinya Iris berkata bahwa ia akan mengungkap di balik kekuatan yang dimiliki pemuda biasa. Iris akan menyerang dengan kekuatan penuh sebelum si pemuda biasa menunjukkan apa yang ia sembunyikan. Iris akan membereskannya dengan sekali serang. Pertandingan dimulai, tiba-tiba kepala Iris langsung terputus, yang ternyata itu hanyalah ilusi Iris. Sambil memandang ke arah si pemuda biasa, Iris benar-benar dibuat heran. Halusinasinya itu nampak seperti benar-benar nyata di matanya dan ia baru sadar menjauh dari pemuda biasa. Iris pun bangkit kembali dan sadar bahwa ketakutan yang membuatnya berhalusinasi. Maka dari itu Iris akan maju tak gentar. Namun lagi-lagi Iris terbayang kakinya terputus. Sementara itu di sisi lain, Rose menyamar memasuki ruangan arena mencari keberadaan sang ayah. Namun Rose melihat mayat-mayat pasukan sekte bergeletakan yang ternyata semua itu ulah dari pasukan Shadow. Beta berkata pada Rose untuk segera tuntaskan tugasnya. Kembali pada Iris, dengan tetapan saja membuat Iris terus berhalusinasi dan hanya sedikit pergerakan. Iris menyadari bahwa kekuatan si pemuda biasa bukanlah berasal dari sebuah artefak atau trik, melainkan kekuatan asli yang ia miliki. Kageno menatap dan heran apa yang dilakukan Iris, padahal ia belum melakukan apa-apa. Iris langsung marah meluapkan energi sihir yang sangat besar. Namun Iris langsung terdiam dan heran melihat lengan Kageno tidak menyentuh pedangnya. Pedangnya masih di dalam sarung, kemudian Kageno dengan mudahnya menangkis pedang Iris. Hujan pun turun seakan-akan mewakili tangisan Iris yang kalah. Sementara itu sang ayah yang melihat langsung menghela nafas dan pergi dari tempat duduknya. Namun bagi Beatrix, si pemuda biasa nampak keren dan ingin sekali melawannya. Tak berlangsung lama, Rose datang menghampiri ayahnya. Dom menyambutnya dengan sopan. Rose berlutut meminta maaf pada sang ayah atas kelakuannya. Namun Rose menyatakan sebagai seorang putri ia akan menempuh jalan yang ia percayai. Sang ayah pun tersenyum lalu berkata bahwa ia telah memaafkan Rose. Sontak saja Rose langsung menangis tak karuan untuk menyerang. Namun ternyata Rose menyerang ayahnya. Dom heran melihat Rose membunuh ayahnya dan tiba-tiba Dom kaget melihat Rose bersiap untuk mengakhiri dirinya sendiri. Tiba-tiba si pemuda biasa datang, mengingatkan Rose dengan seseorang yang dia kagumi saat kecil dan tak berlangsung lama sang Shadow pun menunjukkan wujud aslinya. Rose menyebut Shadow sebagai sang pembunuh perampok. Shadow heran, begitupun yang lainnya. Rose berkata bahwa dia adalah sosok yang memiliki teknik pedang yang indah yang membuatnya tertarik menjadi ahli pedang.
Kita pun diperlihatkan masa lalu dari Rose, di mana sosok bertopeng membantai para perampok yang menculik Rose saat kecil. Sosok bertopeng itu merupakan sang Shadow. Rose sadar dengan Shadow yang sedari dulu menempuh jalan untuk memberantas perampok. Namun dirinya malah terpuruk hingga memilih jalan kematian. Shadow pun berkata bahwa pertarungannya belumlah usai. Sontak Rose langsung melihat mayat ayahnya, lalu bergerak kembali menyuruh seluruh anggota OSIS untuk kabur. Dom yang panik memanggil pasukan untuk mengejar Rose lalu membunuh Shadow. Namun semua pasukan telah dibantai oleh para Shadow Garden. Tiba-tiba Beatrix menyerang dan Shadow pun tersenyum. Benturan pedang mereka membuat sekitaran menjadi hancur. Sementara itu, Iris yang melihat kehadiran Shadow begitu murka ingin melawannya. Di sisi lain, kita diperlihatkan Raja Midgar yang sedang melihat situasi kota yang sedang kacau balau. Sang raja menyuruh para kesatria untuk mengevakuasi para warga. Dom dikabarkan telah kabur duluan menuju Oriana menggunakan kereta kuda. Lalu jenazah sang Raja Oriana berhasil diamankan. Kembali pada Kageno, pertarungan nampak begitu sengit, sama-sama memiliki kecepatan yang tinggi. Namun itu bohong. Kageno melangkah dan dengan sekejap berada di belakang Beatrix. Itu artinya tak ada satu orang pun yang mampu melampaui kecepatan Kageno. Beatrix sangat heran dengan kecepatan Kageno yang benar-benar tak kasat mata. Tak berlangsung lama muncul Iris dari belakang Kageno dan dengan sebuah pedang Iris menyatakan akan ikut bertarung. Kageno pun tertawa menertawakan Iris yang bergantung pada sebuah artefak. Sontak Iris langsung menyerang. Sementara itu kita diperlihatkan Claire yang sibuk mencari keberadaan Kageno. Lalu di sisi lain lagi, Rose nampak kebingungan tak tahu apa yang harus dilakukan. Rose kehilangan arah dan tujuan. Sementara itu Kageno sibuk bertarung di tengah kota tanpa disadari oleh warga sekitar karena terlalu cepat. Kageno nampak bahagia menggunakan senjata linggis untuk melawan mereka berdua. Kembali pada Rose, saat ini Rose diberi dua pilihan oleh Alpha, yaitu bertarung sendirian atau bertarung bersama Shadow Garden. Sebelum menjawab, Rose bertanya apakah Shadow Garden akan menolong Oriana. Alpha menjawab bahwa Shadow Garden tak akan membantu Rose yang sekarang. Jika ingin menolong Oriana, maka buktikanlah, dalam artian untuk menilai diri Rose. Rose yang bingung pun bertanya kembali apakah Oriana bisa diselamatkan. Alpha menjawab semua tergantung dirimu sendiri. Lanjut pada Kageno yang sedang bertarung di atas kereta api yang sedang melaju kencang. Iris yang terjatuh bangkit kembali, sementara itu Kageno terus bertarung melawan Beatrix hingga kembali ke tengah kota. Saking cepatnya pertempuran mereka, ada yang berada di situ tidak merasakan kehadiran mereka berdua. Pertarungan terus berlanjut hingga naik ke atas tower. Mau berapa kali pun Beatrix menyerang, tak akan mampu menyentuh Kageno. Namun kali ini Beatrix mulai terbiasa dengan serangan Kageno. Kageno memuji cara pedang milik Beatrix, tapi sayangnya sihirnya sangatlah payah. Kageno akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan sihir. Namun ada serangan kejutan dari Iris dari arah belakang. Sekuat apapun serangan Iris, Kageno dengan mudahnya menangkis. Kageno berkata bahwa kekuatan pinjaman tak akan mampu mengalahkannya. Iris menahan pergerakan Shadow meski harus mengorbankan nyawanya. Dan untuk selanjutnya, Iris mempercayakan serangan akhir pada Beatrix. Beatrix pun mulai menyerang dengan membabi buta, lalu melemparkan pedangnya untuk mengalihkan perhatian agar bisa menangkap Shadow. Namun itu percuma, meski begitu saat ini Beatrix bersiap menyerang dengan kekuatan penuh. Meski sudah terluka parah, Iris tetap bangkit, lalu berkata pada Shadow bahwa sebentar lagi para kesatria akan datang mengepung. Shadow tak akan bisa kabur dari kota Midgar. Sontak, Kageno langsung tertawa dengan perkataan Iris barusan. Shadow mengeluarkan sihir yang menyelimuti kota Midgar. Kita pun diperlihatkan pada Alexia yang ternyata saat ini sedang berlatih sendirian. Kembali pada Iris yang tak berdaya dan lemah di hadapan ada sihir yang tak terukur. Tapi Shadow langsung menghilang sambil berkata bahwa yang ia lakukan hanyalah untuk pamer saja. Tapi Iris sangat kecewa dan frustasi karena tak akan mungkin bisa setara dengan Shadow. Semua insiden yang terjadi telah menjadi kabar berita. Iris dan Beatrix telah memukul mundur sang iblis Shadow, dan Rose sang pembunuh Raja Oriana masih belum ditemukan keberadaannya. Sedangkan Shadow dianggap iblis yang masih belum diketahui motif dari semua insiden yang telah terjadi. Berita tersebut dibacakan oleh Seri yang masih dendam terhadap Shadow yang telah membunuh ayah tirinya.
Sementara itu di sisi lain kita diperlihatkan Dom meminta maaf pada seseorang bahwa misinya telah gagal, namun kerajaan Oriana masih dalam genggamannya. Dom menjamin Rose akan kembali ke Oriana karena tak akan mungkin menghiraukan negerinya begitu saja. Sementara itu di sisi lain lagi, Iris mengantarkan Beatrix sampai ke stasiun kereta. Beatrix berpesan bahwa masih banyak di luar sana yang memiliki kekuatan di luar jangkauan manusia. Namun Iris berkata bahwa dirinya tak akan berdiam saja. Sementara itu Kageno sibuk dengan sekolah karena bangunan sekolah yang dulu masih belum diperbaiki. Jagar berbincang dengan Kageno persoalan sihir yang sangat luar biasa dan indah. Namun sayangnya pada waktu itu ia sedang pulang kampung. Lalu Jagar saat ini sedang bekerja untuk melunasi utang-utangnya. Alpha sibuk mengurusi anggota baru Shadow Garden, yaitu Rose. Rose saat ini dibawa ke markas besar yang ada di tengah hutan untuk dilatih sebagai anggota Shadow Garden.